Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel 20 Film yang akan menceritakan berbagai alur film kepada kalian semua. Jadi kali ini gue akan menceritakan alur film Spectre yang bergenre action yang dirilis tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes, lalu kemudian film ini diperankan oleh Daniel Craig, Léa Seydoux, dan masih banyak lagi. Sebelum menonton, jangan lupa sediakan cemilan ringan dan minuman favorit kalian supaya semakin nikmat menonton video ini. Dan juga jika kalian suka dengan channel kami, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan juga ikuti akun sosial media kami. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Di sebuah kota di Meksiko sedang ada festival kematian. Di sana James Bond dan Estrella ikut merayakan festival juga. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah hotel, kemudian mereka bercumbu. Tiba-tiba James Bond meninggalkan Estrella sambil membawa senjata. Di rooftop, James Bond sedang memantau orang di gedung sebelah yang ingin meledakkan stadion di kota. James Bond lalu menembaknya, dan gedung itu pun meledak dan runtuh. Quando facciamo scoprire. Namun sayangnya orang tersebut selamat dan James Bond pun mengejarnya. Pada saat James Bond mengejarnya, sebuah helikopter datang lalu menjemput pria tersebut. James Bondnya berhasil mengejarnya dan masuk ke helikopter, kemudian berkelahi di dalam helikopter. Dan James Bond pun berhasil mengalahkannya. Lalu ia membawa helikopter tersebut ke negara Inggris. Setelah sampai sana, James Bond diberhentikan tugasnya oleh atasannya karena menjalankan misi tanpa instruksi. Tidak lama kemudian, agen lain pengganti James Bond datang yang bernama Max. So sorry, can I interrupt? For my employees. This appointment, thank you. Suppose we should call you C now. James Bond kemudian pulang lalu meminta bantuan kepada Moneypenny untuk melakukan misi tanpa instruksi dari intelijen. Dan James Bond menuju ke markasnya lalu disuntikkan sebuah chip ke dalam tubuhnya agar James Bond bisa dilacak setiap saat. Tidak lama kemudian James Bond telah sampai di Roma, Italia. Dia pun menemui Lucia untuk membicarakan sesuatu. Malam harinya James Bond pergi ke rumah Lucia. Oh iya teman-teman, untuk mempermudah saya akan panggil James Bond dengan panggilan Bond. Bond kemudian menanyakan ke Lucia sebuah tempat sambil melakukan ciuman manja. Setelah tahu tempat yang ia tanyakan, lalu ia pergi ke tempat tersebut. Bond menyelinap masuk ke sebuah gedung besar di mana di dalamnya sedang ada pertemuan petinggi negara. Kemudian salah satu petinggi negara tidak setuju dengan usulan pemimpin pertemuan. Tak lama kemudian datanglah seorang bodyguard yang bernama Hinz. Lalu ia menghabisi nyawa petinggi tersebut. Makes perfect sense. Finally, here we are. Cuckoo. Bond yang ketahuan menyelinap masuk ke dalam gedung itu, ia pun kabur menggunakan mobilnya. No. Here goes nothing.
Atasan Bond yang sedang ikut rapat pertemuan di Jepang mendapatkan berita mobil intelijennya terjadi kecelakaan. Lalu dia menyuruh Ki untuk melacak keberadaan Bond. Tidak lama kemudian Bond sudah berada di Austria. Lalu dia sampai di rumah kayu yang berada di perbukitan yang sedang dipenuhi salju. Di rumah tersebut Bond bertemu dengan Tuan White. Bond kemudian meminta petunjuk kepada Tuan White agar misinya mudah diselesaikan. Kemudian ia diberi petunjuk untuk datang ke sebuah rumah penginapan yang bernama American di negara Timur Tengah. Tuan White menitipkan pesan kepada Bond agar menjaga anaknya yang bernama Madeline. Kemudian Tuan White bunuh diri dengan menembakkan pistolnya di bawah dagunya. Setelah itu Bond pergi ke sebuah gedung di atas pembukitan salju. Di sana dia bertemu dengan Madeline. Bond lalu mengajak Madeline pergi, tetapi dia tidak mau lalu meninggalkan Bond. Bond yang sedang memesan minuman di bar tiba-tiba melihat Ki yang sudah ada di sana. Lalu Bond meminta bantuan kepada Ki. Bond kemudian melihat Madeline diculik oleh Hinz dan anak buahnya. Bond pun mengejarnya. Setelah berhasil menyelamatkan Madeline, kemudian Bond dan Madeline pergi menuju hotel untuk menemui Ki. Tidak lama kemudian mereka pun sudah berada di kota Tangier, Maroko. Di sana Bond pergi ke suatu tempat penginapan yang sebelumnya diberitahu oleh Tuan White. Di tempat penginapan Bond menemui sebuah ruang rahasia. Ternyata ruang rahasia itu adalah ruang kerja Tuan White. Di ruang kerja itu, Madeline menemukan sebuah kertas yang tertulis sebuah titik koordinat lalu memberikannya kepada Bond. Kemudian Bond mencari titik koordinat tersebut. Di London, markas intelijen Bond sedang ada pertemuan. Di pertemuan itu, atasan Bond dikhianati oleh Max. Bond yang sudah menemukan titik koordinat lalu menuju ke sana dengan menaiki kereta. Bond yang sedang minum bersama Madeline kemudian terkejut tiba-tiba Hinz ada di kereta tersebut. Hinz lalu menyerang mereka. Bond dan Madeline yang berhasil mengalahkan Hinz. Madeline pun jatuh cinta kepada Bond, lalu mengungkapkan perasaannya kepada Bond dan mereka pun berciuman. Tidak lama kemudian mereka pun turun dari kereta di tengah-tengah gurun pasir. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang menjemput mereka lalu pergi ke sebuah tempat persembunyian yang dikelilingi bukit dan pasir. Persembunyian itu adalah tempat menyimpan sebuah data-data yang ada di dunia nih teman-teman. Setelah sampai, Bond pun terkejut karena tempat persembunyian tersebut adalah milik musuh lamanya yaitu Blofeld. Di dalam gedung tersebut, Blofeld menyanyikan video pertemuan Tuan White dengan Bond yang menyebabkan Tuan White mati. Kemudian Bond dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut ingatan Bond ingin dihapus agar tidak menggagalkan rencana jahatnya Tuan Blofeld. Bond kemudian memberikan jam tangannya yang bisa meledak kepada Madeline. Lalu Madeline melemparkan jam tangan tersebut ke Blofeld. Dan Bond pun berhasil selamat dari gedung tersebut dan meledakkannya. In there! Setelah selamat dari markas Blofeld, Bond dan Madeline pun pergi menggunakan helikopter. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di London. Di sana Madeline, Bond dan atasannya pergi ke sebuah gedung tua untuk merencanakan sesuatu. Kemudian Bond dan atasannya pergi meninggalkan Madeline. Di tengah perjalanan mobil Bond ditabrak lalu dia ditangkap. Tetapi atasan Bond berhasil selamat.
dan Bond dibawa ke sebuah gedung. Bond yang berhasil mengalahkan penjahat tersebut lalu dia masuk ke dalam gedung. Di markas musuh, atasan Bond bersama Key bertemu dengan Max. Kemudian mereka berdua berhasil menyabotase sistem musuh. Di dalam gedung, Bond kembali bertemu dengan Blofeld. Bond yang kesal lalu menembaknya, namun sayangnya Bolt gagal membunuhnya karena Blofeld dilindungi dengan kaca transparan yang anti peluru. Blofeld ternyata sudah memasang bom di seluruh sudut gedung. Blofeld juga menyandra Madeline di gedung itu. Kemudian Blofeld menekan tombol bom dan dia pun pergi. Bond kemudian mencari keberadaan Madeline. Atasan Bond yang menodongkan pistol ke arah Max lalu Max melawannya. Karena terkena serpihan kaca, Max kaget lalu terjatuh dari atas gedung dan mati. Bond yang berhasil menemukan Madeline yang sedang diikat di sebuah ruangan lalu mereka lari dari gedung tersebut. Come on! Do you trust me? Bond yang melihat helikopter Blofeld lalu menembakinya, dan helikopter tersebut pun terjatuh. Blofeld kemudian keluar dari helikopter dengan tubuh yang penuh luka. Bond lalu menghampirinya dan menodongkan pistol. Bukannya menembak, Bond malah menyerahkan Blofeld ke polisi untuk dihukum. Kemudian Bond kembali ke markasnya dan membawa mobil klasiknya yang sudah dimodifikasi, lalu pergi bersama Madeline. Dan cerita pun selesai. Jadi kesimpulan dari film ini adalah James Bond yang menerima pesan rahasia dari M tentang sebuah sindikat kriminal bernama Spectre. Dengan bantuan Madeline, ia mulai berhasil mengungkapkan konspirasi tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Bond pun berhasil menghentikan konspirasi tersebut dan pergi menikmati liburan bersama Madeline. Jadi James Bond berhasil nih mengungkapkan sindikat teroris dan sebuah konspirasi. Jadi kita sudahi saja pembahasan alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you, dah.